Ya, Pak. Baca Quran nggak pakai wudhu, pakai handphone. Lihat di handphone maksudnya itu. Itu nggak pakai wudhu, nggak megang Al-Quran kan kita. Tapi kita semangat membaca Al-Quran di handphone dibaca Al-Quran. Itu dapat pahala meskipun nggak berwudhu. Satu hurufnya 10 kebaikan kata Imam Ali karramallahu wajhah. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Lewatan gunung lewat Wail itu jadi debu. Saking panas itu. Lewat Wail tuh jadi debu. Lalu bagaimana kalau kita masuk? Itu repot. Jadi itu balasan buat orang yang curang. Yang pertama sidik. Kalau kita mau uswah sama Nabi Muhammad, yang pertama jujur. Yang kedua amanah. Amanah itu tadi, kalau kita punya bos nyuruh dagangnya sekian, ya sekian, kita ambil untungnya sekian. Kasih kata bos, kasih barang-barang yang bagus nih buat si fulan. Kita tunaikan amanah kita dalam berdagang. Yang ketiga adalah tabligh. Tabligh itu artinya menyampaikan. Artinya menyampaikan itu kita bisa bernegosiasi supaya dagangan jadi untung. Kan perlu negosiasi itu kita kalau dagang. Rayu. Tuh kan negosiasi. Ini nyambung nih cepet nih. Rayu, bahasa kerennya rayu. Biar mantep nih. Deal. Yang keempat fatona. Fatona cerdas. Cerdas di sini ada orang dagang itu harus lihat pasarannya yang lagi rame apaan. Sekarang lagi rame ikan cupang, dia dagang cupang. Waktu itu rame pisang hijau, dia dagang pisang hijau, pisang hijau. Jadi ini yang lagi rame. Aqua lagi gagal laku gara-gara diboikot, dagang merek Leo semua di mana. Jadi harus fatwa, harus cerdas melihat pasar itu. Yang lagi rame ini apa, kan begitu. Jadi itu mesti punya 4 perkara dari uswahnya kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ini kalau sudah 4 ini kita jalanin, seperti saya bilang tadi, apabila sudah berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW, semuanya jadi bagus, semuanya jadi mulia. Apalagi kalau misalnya yang berdagang adalah golongan santri misalnya, habis dari pesantren, saya nggak usah ngomongin lagi dah masalah dagang. Kalau santri udah paling cakep, bisa ngerti hukumnya. Cuman kan kadang-kadang santri itu kalau ngomongnya kadang-kadang saya jadi ngomong kadang-kadang ya. Cuma kadang-kadang santri kan begitu juga. Kadang-kadang santri ini ikut-ikutan orang yang nggak mondok juga ya. Jadi karena dia udah dagang akhirnya lupa sama tradisi-tradisi di pesantren. Padahal Pak jadi santri ya, itu hadis Nabi jelas mengatakan bahwasanya satu majlis Al-Quran itu dapat meredam murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, urusan ngaji Al-Quran, baca Al-Quran, jangan santri nggak semuanya juga lurus-lurus aja Pak. Itu ada santri yang kerjaannya ngambilin kiriman temannya, kan ada yang begitu. Iya. Misalnya dia ngambilin kiriman temennya, ada juga yang ngambilin baju temennya gitu. Wabil khusus tuban tuh celana dalam tuh. Gitu. Santri kalau kekurangan celana dalam tuh siapa aja diambil sama dia tuh. Pengalaman gitu. Jadi kalau masalah pengajian Al-Quran itu kan memang harus yang pada ahlinya. Yang namanya santri apalagi orang Madura itu pasti fase baca Al-Quran. Jadi jangan sampai wilayah pengajian baca Al-Quran itu diambil oleh orang yang baca Al-Qurannya nyebut kho aja nyebutnya go gitu. Jadi kalau baca surat Al-Zalzalah ijajul jilatil ardu jiljala, ini sama semua makhrij hurufnya. Yang mengambil itu adalah orang-orang yang nggak paham sama makhrij huruf. Akhirnya begitu itu diambil sama orang-orang yang seperti itu, santri yang tadinya dagang gregetan juga.
anak saya ngaji sama ustadz itu kok pulang-pulang baca ijazul jiladil ardu jiljalah, baca surat an-nasr ijazah nasrullahi wal fath. Ini P bukan fa. Kan di Arab nggak ada itu P wal fath, nggak ada inna fatahna, nggak ada inna fatahna. Akhirnya berantakan ini, baru marah. Nggak benar ini, nggak benar, salah juga. Jadi meskipun berdagang, karena dagang itu adalah ittiba kepada Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad SAW, bagi-bagi santri itu sempatin juga ngaji, tunjukin kalau dia punya ilmu. Ini miris Pak saya, terjadi di beberapa tempat ya, banyak lah. Kayak kita nih, kita duduk-duduk di sini orang doyan maulid nih, NU ya. Nah, Nahdlatul Ulama kan udah pas doyan maulid. Itu ada masjid-masjid di tempat-tempat tertentu. Mayoritas yang ngaji adalah orang-orang kayak kita nih, kaum tahlilan, kaum maulid. Tapi masjidnya kosong. Kosong. Ini sibuk sama urusan-urusan yang lain. Giliran yang bisa ngaji sedikit diajak suruh dia tawarin ngajar, Ustaz ngaji situ. Wah enggak, saya sibuk, sibuk. Ada aja sibuk. Giliran besok yang masuk ke situ adalah orang-orang yang anti maulid, anti tahlil, baru ribut. Wah gawat ya, masjid kita dikuasain sama dia. Lu salah. Gara-gara apa? Yang santri sibuk, nggak mau buka waktu sedikit aja buat ngajar Al-Quran itu di masjid-masjid. Kalau baca Fathul Muin mah ketinggian. Itu siapa mau dengerin, bukan kiai juga kan kita. Baca Iqra 1 sampai 6 itu kan bisa. Apa itu katanya Imam Ali karamallahu wajhah, orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan duduk, dalam keadaan berdiri dan dia sholat, maka satu hurufnya 100 pahala. Berdiri sholat 100, satu huruf. Orang yang membaca Al-Quran duduk tapi sholat, berapa itu? 50 kebaikan, satu huruf. Orang yang duduk orang yang baca Al-Quran di luar sholat berwudu, 25 kebaikan. Orang yang baca Al-Quran di luar sholat nggak pakai wudu, satu huruf 10 kebaikan. Ya kan zaman sekarang udah hebat nih Pak, baca Quran nggak pakai wudu, pakai handphone. Lihat di handphone maksudnya itu nggak pakai wudu, nggak megang Al-Quran kan kita. Tapi kita semangat membaca Al-Quran di handphone, dia baca Al-Quran. Itu dapat pahala meskipun nggak berwudu, satu hurufnya 10 kebaikan kata Imam Ali karamallahu wajhah. Bayangkan kalau kita punya satu murid aja baca Al-Quran, yang santri-santri ini, satu murid aja kita punya satu murid, kita ajarin dari Iqra 1 sampai 6 bisa baca Al-Quran. Lantas murid ini Allah kasih hidayah, setiap harinya dibaca 1 juz Al-Quran. Bagaimana kita yang jadi santri ini ngasuh satu huruf, satu murid bisa ngaji, berapa ribu juta pahala yang kita dapat setiap harinya. Kita ya di rumah cuman nonton TV, jagain warung, ngerokok. Tapi murid kita 3-4 orang tuh bisa ngaji gara-gara kita. Berapa pahalanya? Tambah lagi kalau kita jagain warung sambil baca Al-Quran, sambil baca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kaum santri jangan ketinggalan, ambil bagian daripada mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW, yang dagang juga sambil juga baca sholawat, sambil juga ngajarin ngaji, minimal baca Al-Quran. Tadi nih main hadroh, itu luar biasa. Main hadroh itu luar biasa. Sama itu main hadroh juga ikut-ikutan kaum Ansor yang menyambut Nabi Muhammad di Madinah. Itu kan pakai hadroh. Itu Nabi Muhammad nggak protes tuh disambut pakai hadroh. Artinya kan nggak beda main hadroh sambil baca sholawat, sambil tola'al badru alaina. Itu Nabi disambut pakai hadroh, tabuhan. Aku senang disambut pakai itu. Jadi ada uswah. Sampai kita duduk-duduk bersolawat kepada Nabi Muhammad, kita punya niat mau uswah kepada Nabi Muhammad. Usaha kita, bisnis kita mengikuti tadi seperti yang saya sampaikan 4 perkara itu, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Yang kaum santrinya juga sambil ngajar, sambil ngaji, sambil baca Al-Quran, sambil bagi-bagi ilmu. Berkah nanti semuanya Allah kasih berkah.
Yang terakhir, nah ini kalau ini bagi-bagi amalan ini, supaya saya dapat berkah juga dari majelis ini, saya dapat barokah juga dari bapak-bapak sekalian. Saya dapat ijazah bapak-bapak dari guru saya Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih. Ini bacanya simpel buat bapak-bapak. Kalau saya sih nyebutnya ini ijazah anti bokeh. Iya, ijazah anti bokeh. Ini kalau ijazah anti bokeh biasa bapak cepat ngamalin. Ya. Itu kalau kita nerima rezeki fulus. Itu kita terima, kita baca tuh Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La quwwata illa billah. Itu nerima duit nih. Bismillahirrahmanirrahim. La quwwata illa billah. Jangan pakai haula, langsung la quwwata illa billah. Berapa kali? 3 kali dalam hati. Dari Bismillahirrahmanirrahim. La quwwata illa billah. Dalam hati itu 3 kali. Itu fadilahnya. Nanti kalau kita punya fulus nih, ini belum habis, Allah kasih lagi rezeki yang lain dari cara-cara yang lain, dari pintu-pintu yang lain, sehingga rezeki kita barokah. Jadi kalau bapak amalin, mudah-mudahan usaha dan bisnisnya barokah. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan barokah majelis ini, perkumpulan kita menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad, mengirimkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kita semua yang hadir pada sore hari ini, hajat-hajat kita yang belum dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa-doa kita yang belum diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Taubat kita yang belum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita keturunan yang saleh dan salehah, mengangkat derajat kita di dunia maupun di akhirat, menyenangkan hati Nabi Muhammad SAW. Urusan dunia, urusan akhirat kita semua dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Allah yaqdil hawaij ad-dunyawiyya wal ukhrawiyya wa tasul niyyatul maqasid wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, kita baca Al-Fatihah sekali lagi. Tentunya ini majlis baik, majlis barakah. Kita baca suratul Fatihah untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita yang sudah wafat, agar kubur mereka dijadikan raudhah min riyadhil jannah, dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah, kesalahan mereka dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada daripada guru-guru kita, orang-orang tua kita yang dalam diazab dalam kubur mereka, diangkat azabnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakati suratul Fatihah, barakati hadhihi syahr mubarak, bijahi sayyidil wujud wa sababil azam li kulli mawjud sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk guru-guru kita, ulama-ulama kita, kiai-kiai kita, habaib-habaib kita. Kita minta kepada Allah mereka semuanya panjang umur, sehat walafiat, senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu Wa Taala lahiriah dan batiniyah. Keberkahan mereka tercurah untuk kita. Wabil khusus Sayyidil Habib Muhammad Rizik Syihab, kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan kita semua yang mengikuti para kiai-kiai, ulama-ulama kita senantiasa berkeberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah bil qabul tamami kulli sulukil ma'mul hadratir Rasul bil batul Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.